sambungan aplikasi Zoom kami. Halo, selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Salam Baik. sehat. Iya, salam sehat untuk kita semua. Pak Yan nanti akan bersama narasumber kita yang tentunya masih kita coba hubungi ya Pak Yan ya. Ya, Pak Yan, saya serahkan dulu sepenuhnya ke Anda untuk membuka acaranya. Silakan. baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 Pontianak, RRI Pro 1 Pontianak, 104,2 FM dimanapun berada, dan yang menggunakan atau mendengarkan atau menyaksikan melalui Facebook RRI Pro 1 Pontianak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini kita mengangkat tema pembina dan kaderisasi pemuda Katolik, khususnya di cabang Pontianak bersama Saudara Bambang. Tapi pada paruh pertama ini kita akan menjelaskan apa itu pemuda Katolik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita memulai kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami selalu bersyukur atas karunia kehidupan yang diberikan kepada kami, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau selalu segarkan dengan karunia kehidupan yang baru setiap waktu. Kami selalu mohon bimbingan dan rahmat pengampunan-Mu pada masa Prapaskah ini. Pada minggu Prapaskah keempat ini, kami terus ingin selalu memohon rahmat pengampunan-Mu. Berkatilah kami yang selalu hidup di muka bumi ini, agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semua ini kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, kita tahu bahwa Pemuda Katolik yang merupakan suatu organisasi yang berkembang karena merupakan organisasi yang mengakomodir atau memfasilitasi orang-orang muda, terutama orang-orang muda yang bergerak dan berkarya dalam tujuan untuk membangun bonum comune di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti kita tahu bahwa Pemuda Katolik, latar belakang sejarahnya yaitu pada tanggal 15 November 1945, lahir Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia AMKRI di tengah ramainya perjuangan dan munculnya organisasi kepemudaan. Sehingga pada tanggal 12 Desember 1949 dalam Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia atau KUKSI atau KUKSI lahir Muda Katolik Indonesia MKI. Seterusnya pada Juni 1960 MKI dalam Kongres di Solo diubah menjadi Pemuda Katolik yang diusulkan oleh Munajat yang pernah menjadi delegasi RI ke konferensi meja budar. Ketika tahun 1965 saat Partai Komunis Indonesia PKI merajalela, Pemuda Katolik mengubah politik bersama yang lain. Semua organisasi pemuda berbaju hitam, hanya gambar di belakang yang membedakannya, salib, kepala banting, dan sebagainya. Dalam masa itu, Pemuda Katolik kesulitan dalam membendung massa PKI. Pemuda Katolik tidak mempunyai massa banyak, saat itu orang Katolik jumlahnya belum banyak.
timbul inisiatif untuk mendidik 50 orang anggota pemuda Katolik secara basis Marhen yang di tempat atau yang ditempa tersebut terdapat Marhen. Hasilnya memang mengejutkan, pemuda PNI berkembang pesat dengan terjunnya Marhen Katolik tadi. Namun sayang bahwa generasi muda Marhen yang Katolik sudah tidak sehebat dan sepaham dengan generasi muda pertama dan kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1922 Pastor Panlit di alun-alun Mangkunegara pada suatu pagi menyaksikan Pinder pribumi atau pramuka sedang latihan. Pada saat itu Pastor Panlit merenungkan dari catatan harian beliau sebagai berikut. Pada saat ini anak-anak pribumi tampak jinak bagi pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi besok bila mereka telah dewasa pasti datang saatnya mereka akan menjadi musuh pemerintah Belanda. Dan jika hal itu terjadi, saya akan memihak bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia yang akan datang terletak pada pemuda-pemudanya. Demikian pula nasib gereja Indonesia atau gereja di Indonesia terletak pada pemuda-pemuda Katoliknya. Jadi pernyataan nasib bangsa Indonesia yang akan datang terletak pada pemuda-pemudanya, demikian pula nasib gereja di Indonesia ini terletak pada pemuda-pemuda Katoliknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bulan Agustus tahun 1923 sejumlah 30 guru bekas murid-murid Quick School SGB zaman penjajahan Belanda yang usianya 22 hingga 23 tahun mendirikan perkumpulan Katolik untuk aksi politik bagi orang-orang Jawa. Saat itu jumlah orang Katolik di Jawa sekitar 1.000 orang. Bulan Februari tahun 1925 berdiri perkumpulan politik Katolik. Tahun 1930 organisasi-organisasi politik umat Katolik bersatu menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia di seluruh Indonesia, Hindia Belanda. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua terdapat 41 cabang. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1966, Partai Katolik hampir selalu duduk dalam kabinet. Tahun 1948 hingga 1950 berlaku Kasimo Plan, yaitu rencana produksi pertanian selama 3 tahun yang dicetuskan oleh Bapak I.J. Kasimo yang saat itu menjadi Menteri Muda Kemakmuran. Tanggal 1 sampai 17 Desember 1949 diadakan Kuksi. Dalam Kuksi diputuskan untuk Partai Katolik, yaitu satu-satunya partai politik di Indonesia bagi umat Katolik. Tanggal 21 Februari 1957 diumumkan adanya konsepsi presiden, yaitu ide mengenai demokrasi Indonesia yang berdasarkan gotong royong. Berdasarkan ide tersebut dibentuk Dewan Nasional dan Kabinet Kaki 4 terdiri dari Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Mengenai konsepsi presiden ditawarkan kepada partai-partai tersebut, NU, PSI, Parkindo, IPKI, PSI menyatakan pikir-pikir dulu. Sedangkan Partai Katolik dan Masyumi dengan tegas menolak. Sejak saat itu Partai Katolik dan Masyumi tidak pernah diikutsertakan dalam pemerintahan, tidak ikut duduk dalam kabinet, atau tidak ada umat Katolik yang menjadi menteri. Tahun 1948 Ketua Umum Partai Katolik mengalami pergantian. Bapak I.J. Kasimo digantikan Bapak Pranseda. Mulai saat ini Partai Katolik diikutsertakan dalam pemerintahan lagi. Tanggal 30 September 1965 timbul pemberontakan PKI yang kedua yang menyebabkan Orde Lama, Orla, diganti dengan Orde Baru, Orba. Bersamaan dengan itu timbul organisasi-organisasi yang bersifat pejuang politik temporer, yaitu Front Pancasila, kami, KPPI, dan lain-lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejarah merupakan suatu anugerah yang memang harus kita tahu sehingga kita bisa memahami bagaimana gerakan yang membuat bangsa Indonesia menjadi kuat. Nah, sejak saat itu pula umat Katolik membentuk Front Katolik tanpa lubang, ya.
yaitu semua umat Katolik termasuk umat Katolik yang berorientasi nasionalisme dan masuk dalam organisasi-organisasi Marhain, PNI, GMNI, Perwarnar, GSNI dan lainnya, supaya bersatu melawan gerakan komunis yang mengadakan pemberontakan. Tanggal 5 sampai 8 Desember diadakan Kongres ke-10 di Yogyakarta, merupakan kongres terakhir Partai Katolik. Sebab setelah itu timbul pengelompokan sosial politik menjadi 3, yaitu golongan karya pembangunan, golongan pembangunan spiritual, dan golongan pembangunan material. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, ketiga golongan tadi menjadi Golkar, P3, dan PDI. Secara resmi Partai Katolik berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia bersama dengan PNI, Parkindo, IPKI, dan Murba. Sejak saat itu kegiatan berpolitik bagi umat Katolik secara formal terdapat di dalam 2 wadah, yaitu dalam PDI dan Golkar, secara tidak langsung melalui kedinasan ABRI dan diangkat ke DPR, fraksi ABRI. Maka optimisme dan yakin pasti ada jalan. Inilah dorongan yang memberikan kehidupan politik gereja pada masa itu, dan hasilnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di kediaman Bapak I.J. Kasimo, Jalan Sultan Syahrir nomor 33A Jakarta, tanggal 28 Agustus 1928, dilaksanakan misa dengan iringan nyanyian Gregorian untuk mengenang ibadat perjuangan mendatang, bertepatan dengan pesta Santo Agustinus yang dipimpin oleh Monsignor Darius Nggoa, Uskup Larantuka Flores. Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus Yayasan Kasimo DKI Jakarta dan sebagai anggota pendiri yayasan diantaranya Bapak Pranseda dan Bapak Wingya Sumarsono. Uskup dalam khotbahnya mengatakan Agustinus hidup pada zaman peralihan setelah runtuhnya Kekaisaran Roma yang telah memberikan angin baik dalam pewartaan iman pada masa itu. Kiranya ada 2 hal yang patut kita petik dari tulisan Agustinus, ialah optimisme dan yakin pasti ada jalan. Inilah dorongan yang memberikan kehidupan politik gereja pada masa itu, dan hasilnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pemuda Katolik merupakan suatu anugerah, di mana merupakan organisasi atau ormas yang berciri khaskan Katolik, yang membangun bukan hanya mental spiritual, tetapi membangun bonum comuni atau semangat untuk kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan juga mengangkat kecerdasan intelektual sebagai bentuk cinta kasih Allah, mencintai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM. Seorang Katolik adalah orang yang biasa, ia perlu makan dan minum, ia membutuhkan kawan dan mencari kestia kawanan. Ia harus bekerja dan mencari nafkah, ia bisa sakit dan pasti suatu saat akan mati. Ia berasal dari sebuah keluarga dan kebanyakan membangun keluarga juga. Ia belajar, berkembang, dan ikut membangun masyarakat. Ia juga punya agama yang khusus, agama Katolik. Karena agamanya ia disebut Katolik. Katolik berarti umum, dan ia memang terlibat dalam hidup yang umum. Ia tidak menutup diri atau hidup di dalam ghetto. Sebagai orang Katolik tentu ia memiliki kekhususan sendiri. Namun lebih banyak hal yang umum yang sama dengan semua orang lain. Bahkan dalam hal agama pun ada banyak kesamaan dengan orang lain. Orang Katolik sama seperti semua orang lain mempunyai pandangan hidup. Agamanya pertama-tama membantu dia menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang jelas dan tegas. Ia hidup bersama orang lain di tengah-tengah masyarakat, namun agamanya mendorong dia supaya tidak tenggelam dalam arus kehidupan. Ia mempunyai pandangan dan pendapat sendiri yang menjadi pegangan hidup.
ia ingin terlibat dalam kehidupan masyarakat dan ikut membangun negara, namun bukan sebagai boneka atau budak, melainkan dengan visi yang berdaulat dan pikiran yang bebas. Ia mempunyai kepercayaan diri dan bertindak dengan sikap yang bebas serta bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal agama, orang Katolik memiliki banyak kesamaan dengan orang lain, dengan orang Hindu, orang Buddha, dan dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih-lebih dengan orang Islam. Sama seperti mereka, orang Katolik yakin bahwa yang menciptakan dan menopang dunia ini ialah Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Ia mengakui kedaulatan dan keluhuran Allah, tetapi ia juga mengakui Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih. Allah mengatasi segala sesuatu namun dekat juga dengan manusia. Allah diabdi dalam seluruh kehidupannya secara khusus dalam agama. Orang Katolik berusaha menghormati Allah dengan kebaktian khusus sama seperti penganut agama-agama yang lain. Secara khusus orang Katolik merasa diri satu dengan semua orang yang mengaku diri orang Kristen, sebab hidup imannya berpusat pada Yesus Kristus. Karena imannya akan Yesus Kristus, hubungannya dengan Allah menjadi khusus. Ia mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah dan yakin bahwa dalam Yesus Kristus Allah ingin menerima semua manusia sebagai anak-anaknya yang terkasih. Iman itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari karya Roh dalam hatinya. Maka ia tidak hanya percaya kepada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, tapi juga kepada Roh Kudus. Ia percaya akan Allah Tritunggal. Sebagai orang Kristen, ia juga percaya bahwa Allah yang hidup berbicara kepadanya melalui kitab suci, yang merupakan buku kesaksian iman tentang karya keselamatan Allah yang dimulai dengan sejarah Israel dan memuncak dalam diri Yesus dari Nazaret. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang memotivasi pemuda Katolik mendirikan organisasi pemuda yang bercirikaskan Katolik. Tujuan yang utama adalah bagaimana membangun bonum comuni untuk mencapai suatu tujuan cita-cita bangsa, untuk ikut andil dalam membangun kehidupan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang Katolik memang membutuhkan sesuatu yang berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi membangun komunitas, terutama ormas, organisasi masyarakat yang bercirikan 100% Katolik, 100% Indonesia, pemuda Katolik telah melakukannya. Kekhasan sebagai orang Katolik ialah bahwa ia menghayati iman itu dalam gereja Katolik. Gereja bukan sekedar perkumpulan orang beriman saja, melainkan medan karya Roh yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Orang Katolik percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gereja itu yang dipimpin oleh para uskup diakui sebagai tanda dan sarana rahmat. Dengan ikut serta dalam kehidupan gereja, ia menyatakan imannya kepada Allah Tritunggal. Oleh Roh Kudus ia dipersatukan dengan Kristus dalam penyerahannya kepada Allah Bapa. Pengungkapan iman terlaksana secara khusus dalam perayaan sakramen, khususnya Ekaristi, dan diwujudkan dalam seluruh hidup, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam paruh kedua nanti kita akan menggali dengan narasumber Saudara Bambang selaku Ketua Cabang Pemuda Katolik Kota Pontianak, bagaimana aktualisasi pemuda Katolik dalam bonum comuni, kesejahteraan umum, dan bagaimana pemuda Katolik mengkaderisasi dan juga membina para anggota pemuda Katolik menjadi pribadi yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Mari kita dengarkan satu pujian yang akan dipersembahkan oleh kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.